Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irman Mulyadi dari Pendidikan Fisika Universitas Mataram. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah penelitian yang berjudul Radek Learning Model, Read, Answer, Discuss, Explain, and Create the Importance of Building Critical Thinking Skills in Indonesian Context. Penelitian ini dilakukan oleh Yoga Adi Pratama, Wahyu Sopandi, dan Yayu Hidayah yang diterbitkan dalam International Journal for Educational and Vocational Studies. Volume 1, nomor 2, Juni 2019, halaman 109 sampai dengan 115. Abstrak dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan model pembelajaran Radek dalam membangun keterampilan berpikir kritis. Penelitian ini dilakukan karena adanya kebutuhan akan model pembelajaran yang sesuai dengan konteks di Indonesia, yakni untuk membangun keterampilan berpikir kritis yang dapat digunakan pada tingkat sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka. Penelitian ini menghasilkan suatu solusi untuk membangun keterampilan berpikir kritis yang menggunakan model pembelajaran yang dikenal dengan model pembelajaran Radek. Pendekatan dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru berperan dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Oleh sebab itu, guru perlu untuk menggunakan model pembelajaran yang dapat merangsang keterampilan berpikir kritis peserta didik. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini terdapat 4 sub-bahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Mari kita masuk ke pendahuluan. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah pertama, tentunya saat ini kita semua berada di abad 21 yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat besar, sehingga menurut semua negara di Indonesia, termasuk Indonesia, untuk dapat menyesuaikan diri. Salah satu keterampilan yang sangat penting dalam keterampilan abad 21 yakni adalah kemampuan berpikir kritis, yang mana kemampuan ini perlu dikembangkan oleh seluruh orang atau seluruh individu, termasuk peserta didik. Di mana, namun saat ini di Indonesia pembelajaran masih kurang memperhatikan keterampilan berpikir kritis, yang dimana hal tersebut tercermin dari hasil studi yang disebutkan oleh PISA dan TNSS yang masih rendah. Dalam studi PISA menempatkan Indonesia di posisi 63 dari negara-negara yang mengikuti ikut serta, yang menunjukkan bahwa posisi Indonesia sangat rendah, yang mengindikasikan adanya keterampilan berpikir kritis dan juga literasi Indonesia, dikutip dari OECD 2023. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini diberikanlah suatu solusi yang dikenal dengan model pembelajaran Radek. Mari kita lihat lebih jauh tentang metode penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi literatur yang meliputi tahap identifikasi, analisis, dan sintesis dari penelitian yang relevan dengan topik tersebut. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal internasional dan nasional. Kemudian ada laporan penelitian, buku, e-book, dan berbagai sumber yang relevan lainnya. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari kajian pustaka dari metode yang digunakan di penelitian ini. Dasar pengembangan model Radek. Hal-hal yang menjadi dasar pengembangan dari model pembelajaran ini adalah tentunya pertama berdasarkan tujuan pendidikan nasional, di mana hal tersebut sangat penting karena setiap model pembelajaran yang digunakan haruslah dapat uh, tercapainya tujuan dari pembelajaran nasional, tujuan dari pendidikan nasional. Kemudian ketersediaan sumber belajar. Seperti kita ketahui banyak sekali di wilayah-wilayah di Indonesia itu masih mengalami kesulitan akan tercapainya sumber belajar. Sumber belajar itu sangat penting karena dapat meningkatkan sangat menentukan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Kemudian tentunya akan adanya teori konstruktivisme sosial Vygotsky, di mana perkembangan sosial dan pengembangan kemampuan peserta didik itu didasarkan pada bagaimana uh, interaksinya dengan sesama atau lingkungan sosialnya, dan juga tentunya tingkat kemampuan membaca siswa atau tingkat kemampuan literasi siswa. Oleh sebab itu, model pembelajaran Radek dibangun dengan dasar-dasar ini dengan tujuan agar dapat meningkatkan hal-hal tersebut. Yang pertama adalah read atau tahapan membaca, di mana pada
Pada tahapan ini, siswa membaca materi atau teks yang relevan dengan materi yang diberikan. Pada tahap ini bertujuan agar siswa dapat memahami informasi dasar dari bahan yang diberikan, serta mempersiapkan diri mereka untuk ke tahap selanjutnya, ini tahap diskusi. Selanjutnya di sini adalah tahap menjawab. Setelah siswa membaca suatu bacaan tertentu, dia akan diberikan beberapa soal untuk dijawab atau mereka akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan langsung oleh guru yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Tahap ini mengasah siswa dalam memahami dan mengolah informasi yang telah mereka baca. Tahap selanjutnya adalah tahap diskusi, di mana pada saat ini siswa akan secara aktif untuk diskusi di kelas dan juga memperkuat pemahaman tentang dialog yang ada. Pada tahapan ini juga siswa akan diberikan suatu topik-topik bahasan yang akan melatih kemampuan berpikir kritis mereka dan juga pemahaman mereka akan konteks yang telah mereka baca. Dan juga mereka akan dikembangkan kemampuan untuk berkomunikasi dan juga berkolaborasi. Tahapan selanjutnya adalah explain. Pada tahapan ini, siswa diminta untuk menjelaskan jawaban dan pemahaman mereka secara lisan maupun tulisan. Dan pada tahapan ini tentunya dapat membantu pemahaman mereka secara mendalam tentang materi yang mereka pelajari. Dan bagian terakhir di sini adalah tahapan create atau mencipta, di mana siswa akan mengembangkan karya atau produk tertentu yang berkaitan uh, dengan materi tersebut, biasa berupa laporan, proyek, atau solusi yang ditawarkannya terhadap masalah. Dan hal ini mendorong kreativitas dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata, serta melatih daya analisis dan inovasi. Pada tahapan create ini juga tentunya akan melatih kemampuan berpikir kritisnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Oleh sebab itu, model pembelajaran radek ini sangat relevan dengan kondisi dan situasi yang ada di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, di sini adalah kesimpulan dari penelitian ini, di mana model pembelajaran Radek itu dapat menjadi salah satu solusi untuk membangun keterampilan berpikir kritis, khususnya di Indonesia. Di mana dalam model pembelajaran Radek ini tidak hanya dilatih kemampuan untuk berpikir kritis, tapi juga dilatih untuk meningkatkan kemampuan literasi melalui sintaks-sintaks model pembelajarannya. Sehingga sehingga kemampuan berpikir kritis yang dituntut untuk dikembangkan di zaman ini itu dapat dicapai atau dapat dilatih dengan menggunakan model pembelajaran Radek. Oleh sebab itu, guru perlu untuk menggunakan model pembelajaran ini sehingga dapat menstimulasi keterampilan berpikir kritis siswa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.